kita bisa mengetahui kisah-kisah dan kebiasaan masa lalu dari leluhur kita. Bangsa Indonesia terkenal dengan rempahnya, termasuk cita rasa pedas nih. Di Maluku, kesukaan untuk makan pedas disebut baraci. Di Kepulauan Maluku yang kaya akan tanaman penghasil bumbu dapur, banyak sekali daerah yang khas dengan aroma dan rasa pedasnya. Rasa-rasanya pengen sekali jalan-jalan dan mencoba menemukannya. Kebetulan sekali di tengah kesibukan yang melelahkan, mungkin ini saatnya untuk saya menyegarkan pikiran sebentar dan mencari tempat idaman untuk ditelusuri. Eits, dan juga untuk mencari sensasi adrenalin yang didapat hanya dari masakan pedas. Kota Piru, Kabupaten Serang bagian barat, kelihatannya cukup menjanjikan. Dengan bentangan alam yang luas, terdiri dari perbukitan dan pantai, sepertinya ini akan menjadi petualangan alam yang menarik. Dari kota Ambon, kita perlu menyeberangi laut untuk menuju ke Pulau Serang, pulau terbesar di Maluku. Tentu saja dengan menggunakan kapal penyeberangan atau feri. Nah, apa saya bilang? Cita rasa pedas sangat sulit dipisahkan dari lidah bangsa kita. Di atas feri, saya sudah menemukan cemilan pedas yang dijajakan di sana. Keripik keladi pedas ala Pulau Serang. Nyam nyam nyam. Pedas manisnya sudah meleleh di mulut saya pemirsa, dan rasanya itu sopan sekali saat masuk ke mulut. Nah pemirsa, kita orang Indonesia sudah terbiasa dengan masakan yang kaya akan rasa dan kaya akan bumbu, seperti cita rasa pedas. Nah, mau bikin bagaimana? Kita memang hidup di alam yang sudah menyediakan tanaman yang dapat dijadikan dan diolah menjadi bumbu dapur. Kali ini saya sudah berada di Kota Piru, Kabupaten Serang bagian barat, Maluku, dan sembari jalan-jalan untuk keliling ke tempat yang bagus di sini, saya juga akan hunting dan berburu masakan yang katanya pedas ala orang Piru. Nah, pemirsa sudah tahu belum yang namanya colo-colo dari Maluku? Kalau belum tahu, ikuti perjalanan saya untuk cari tahu masakan yang pedas yang ada colo-colonya. Come on! Menjadi pelancong di tanah Serang yang luas ini membuat saya menemukan sensasi baru perjalanan, menyusuri lokasi wisata alam yang memesona. Seperti hutan bakau yang sangat asri dengan pondok-pondok singgah di atas laut. Atau juga bukit yang ditumbuhi oleh anakan pohon kayu putih yang sangat wangi semerbak. Duh, jalan-jalan seperti ini memang menyenangkan. Tapi seperti yang dialami oleh semua traveler, sejago apapun, pasti pada saatnya kita akan merasa lapar. Saatnya untuk berburu kuliner. Niat awal saya mengunjungi Kota Piru sedari awal selain jalan-jalan adalah untuk mencoba masakan pedas yang ada di sini. Dan mari kita sama-sama review masakan pedas yang ada dalam daftar menu di rumah makan Agape Indah ini. Kafenya ya.
Siap, makasih ya Kak. Selamat siang. Halo Kak, aku Juan. Aku Lisya. Nah, ini kebetulan aku baru pernah datang di Peru, jalan-jalan, dan sudah capek, lapar banget. Pengen makan. Kira-kira menu apa yang spesial di sini Kak? Nah, kalau di Agape Indah, kita itu punya makan-makanan tradisional yang cepet siap saji. Juan suka pedes-pedes nggak? Ah, itu selera saya banget tuh Kak. Nah, kalau gitu ayo cepet-cepet kita duduk, aku pilihin menu yang cocok buat Juan. Wis, mantap. Oke Kak. Wah, makanannya udah ada nih. Kayaknya spicy semuanya nih. Ini kita masih menunggu menu utamanya kan ya Kak? Tapi Iya. yang sudah ada di meja sekarang ini apa aja nih Kak? Kita mulai dari sini nih. Kalau misalnya masyarakat Indonesia kan katanya nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Betul. Tapi kalau orang Maluku, kita punya pengganti nasi. Ada singkong rebus atau kita sebutnya kasbi rebus. Kasbi rebus. Iya. Sama ada pisang kukus. Pisang kan ya? Iya. Wah, jadi memang kalau misalnya kan ada krisis pangan nih, nggak ada nasi, tapi orang Maluku punya kasbi, punya pisang. Bener Jadi sekali. aman dong ya. Terus ini kalau lihat sayuran dua ini nih kayaknya spicy juga nih, ada potongan apa Cabenya. namanya? Cabenya di situ. Di sini sebutnya Sebutnya chili chili. ya, potongan chili. Jadi ini namanya apa Kak? Kalau yang sebelah sini namanya kohu-kohu. Sayur kohu-kohu ini lebih segar soalnya nggak ditumis, nggak ditambahin minyak-minyakan. Lalu kalau yang di sebelah kanan, Ini kangkung pasti kan ya? iya benar sekali. Jangan lupa pakai chili. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya kayak seimbang sekali ya, balance Iya. antara bumbu-bumbu bahan-bahannya itu. Ada pedasnya dari cabai, Cabai. terus ada asamnya juga dari jeruk Jeruk nipis. Kalau di Maluku kita bilangnya Lemon Cina. lemon Cina kan ya, lemon Iya. Cina. Kemudian kalau ini ada rasa gurihnya pasti dari bunga pepaya. Iya. Dan di tengahnya ini ada ikan Ikan asar. asar. Ikan asar jenisnya apa Kak? Ini kita Dari pakai ikan apa? dari pakai ikan cakalang sih. Kalau di daerah Maluku ini kita terkenal sama ikan-ikan yang sejenis ikan cakalang kan. Dan keunggulannya adalah ikan cakalang tuh teksturnya lebih keras dan kenyal. Apalagi kalau pakai yang asam-asam sama manis. Yes, betul. Kalau ikan asar ini itu maksudnya ikan asap gitu ya. Iya benar. Oke, dan ini menu utama kita sudah datang. Aduh, bahaya nih. Ini dari warnanya saja udah merah kayak gini, berarti kayaknya pedes sekali nih. Ya, Oke, Kak Lisya bisa makan pedes? ya pastilah orang Maluku tuh Eh. pasti bisa makan pedas. Kalau Oke. misalnya di kita ini Resto Agape, kita ini ngambil bahan-bahannya sih ya pasti dari pasar dari petani sama nelayan yang di daerah sini. Oh, yes. Jadi Iya. bahannya tuh sangat dekat dengan rumah ya. Benar sekali. Ya. Terus ya tentunya pasti yang segar-segar bahannya. Kita akan langsung makan saja karena saya udah lapar seharian ini. Siaran ini saya sudah jalan-jalan keliling Peru dan sangat pengen untuk makan. Kayaknya saya cuci tangan dulu karena memang ada garpu sendok, tapi saya mengikuti tradisi Orang nenek Maluku. moyang orang Maluku ya, makan pakai tangan. Ini Juan beneran kuat pedas nih. Kita lihat ya, Coba seberapa kita pedas cek. makanan yang ada di Peru ini. Jangan lupa nih ada bumbu khas yang selalu ada di rumah-rumah orang Maluku. Harus ada banyak cabenya. Betul. Nah, kita belum jelasin yang ini nih Kak. Oh iya. Jadi yang akan menemani kita makan lauk utamanya ikan itu ada Colo-colo. colo-colo. Nah, colo-colo ini kalau di daerah lain saya tahu betul ini di daerah lain itu dikenal dengan nama yang beda-beda. Tapi orang Maluku sendiri itu sebutnya colo-colo Colo-colo. kan ya. Iya. Karena cara makannya unik. Gimana tuh? Ya dicelupin Dicelupin. gitu. Kalau di Maluku bilangnya colo. Jadi Iya. colo-colo. Itu. Kita coba ya. Jadi ya kalau saya nggak kuat pedas ya ada kasbi ya untuk netralisir rasanya. Ada tomat juga biar bisa bikin jauh lebih segar Segar. kayak gitu. Kita coba apakah benar kata Kalisya kalau menunya ini pedas. Saya udah rasa pedas sih sebenarnya. Tapi tambah dong tambah. Nambah. Pengen rasa ikannya dan saya mau coba juga sayurnya. Kamu mau Oke, coba yang siap. mana dulu? Kalau yang kohu-kohu ini rasanya lebih segar. Oke, boleh. Yang direkomendasikan gimana Kak? Koko duluan. Kalau aku sih dicampur semua aja. Oh gitu.
Lebih enak, nanti setiap kamu makan satu gigit segar, satu gigitnya jadi ada sepet-sepet pahitnya dari bunga pepaya. Jadi koho-koho ini unik ya sebenarnya. Karena kalau kita lihat itu dicampur dengan berbagai macam bahan gitu ya. Iya. Ada apa namanya parutan kelapa, ada cabai juga, ada kacang panjang, ada bawang dan lain-lain. Iya, benar sekali. Seriusan ini udah pedes sih, tapi kok nikmat ya. Lanjut aja ya kalau gitu. Jangan sampai keringatan gini apa nggak butuh minum dulu? Nggak butuh minum dulu. Ya betul sih. Tapi netralizer pakai kasbi dulu. Oke. Mengapa sih masakan yang pedas itu sebenarnya kan itu memberi sensasi membakar di lidah gitu ya untuk orang yang memakannya. Tapi kok masih aja ada orang yang suka sekali dengan masakan yang pedas. Ternyata aku baca waktu kita makan masakan yang pedas itu otak kita mengeluarkan suatu zat yang bisa bikin kita bahagia gitu. Oh, endorfin. Jadi karena pacuan endorfin itu makanya kita walaupun sakit ya lidahnya tapi tetap nikmat. Kalau misalnya di Maluku, apalagi di Piru sih, rata-rata tuh masakan rumah aja tuh sudah pedas. Jadi kalau makan gini sih nggak terlalu kerasa sih pedesnya. Kalau misalnya di Peru itu rata-rata mata pencaharian orang di sini tuh apa? Tadi kali saya bilang ada nelayan petani. Apakah semuanya nelayan petani? Kebanyakan sih kalau tradisional iya, karena di sini sangat dekat nih sama laut, sama ada daerah pegunungan. Makanya di sini tuh entah buah atau entah sayur atau ikannya itu sangat fresh gitu loh. Ya ini tuh jenisnya ikan bubara. Ikan bubara. Iya, kalau tadi kita cicipin dari teksturnya kan juga ikan bubara ini kan lebih lembut. Makanya kalau diasepin mungkin dia akan hancur. Makanya sih kalau misalnya masyarakat kadang secara umum tuh membuat ikan bubara ini untuk olahan ikan bakar. Kayaknya aku pengen tambah lagi nih. Tapi sekarang aku mau coba ikan asar. Ikan yang diasapi. Oh. Diasapi ala khas orang Maluku gitu ya. Iya. Dan karena ikannya ini tanpa bumbu, jadi memang sangat cocok kalau kita makan tuh pakai colo-colo. Supaya bumbu dari rasa dari colo-colo itu bisa meresap. Jadi saya mau coba ikan asar terus ditaruh di dalam, dicelupin di dalam colo-colo. Nah, kalau dicelup ikannya di dalam sini itu bagusnya keluarnya juga dengan ada bumbunya. Ada tomat atau bawang atau cabai rawit. Nah, uniknya tuh di sini, Kak. Rasa pedasnya tuh ada, tapi bukan panas, tapi segar malah. Jadi pedesnya itu bukan pedes yang nyelekit banget. Aku sekarang mau coba makan pakai pisang rebus juga. Saya tuh senang sekali makan pakai tangan. Soalnya kita bisa gimana ya, kayak enak aja gitu ya. Enak tapi mengeluarkan banyak keringat, saking enaknya ya. Jadi yang biasa pastinya Peru ini karena juga ibu kota di Kabupaten Seram bagian barat, jadi pasti banyak pengunjungnya juga ya, Kak? Iya, banyak pengunjung. Cuman sih yang paling rekomen harus tetap makan yang pedas karena orang Maluku tuh terkenal dengan makanan-makanan yang pedas. Dan yang kalau suka masak, berarti bisa eksperimen masaknya juga dari bahan-bahan yang ada di sini. Iya. Emang sedap banget sih. Tapi ini setelah makan malah kayak rasa segar gitu. Walaupun emang keringatan sih. Makanan yang paling bikin kangen tuh adalah colo-colo sama ikannya. Betul. Pokoknya sedap banget sih masakannya. Walaupun pedas tapi bisa dinikmati. Pokoknya pemirsa, saya masih menantang Anda ya. Kalau pengen datang ke Maluku harus tetap cobain, terutama kalau datang ke Peru ya. Harus tetap cobain masakan pedas
ikan bubara bumbu padis ini karena bumbu pedasnya itu terasa dan ini benar-benar nikmat yang membawa derita sebenarnya ya. Jadi tetap datang di sini lalu cobain kuliner pedas yang ada di sini karena saya sendiri sudah merasakan bagaimana pedasnya masakan di sini tapi tetap bisa dinikmati. Nah, tapi saya penasaran juga kira-kira bahan-bahan ini di Peru tadi kata Kalicia itu ditanam sendiri oleh petani-petani di sini, ikannya juga didapat segar langsung dari nelayan yang ada di Peru. Jadi mungkin setelah ini saya pengen jalan-jalan untuk lihat bagaimana petani-petani di sini memanen cilinya juga dan juga nelayan menangkap ikan. Well, thank you banget Kalicia. Iya, Pengen nambah? cukup sih. Cukup. Oke, thank you buat menunya ya. Iya. Mencoba cita rasa pedas dari masakan di Peru membuat saya merasa penasaran dengan apa saja kisah di balik sekedar hidangan di atas meja makan. Licia, teman baru saya tadi, sudah bercerita banyak tentang bagaimana masyarakat Peru sendiri yang menghasilkan setiap bahan yang diperlukan untuk membuat masakan tersebut. Cabai rawit, ikan, dan berbagai bahan lainnya. Mari kita melihat bagaimana alam Peru menghasilkan semuanya. Produksi cabai rawit di Peru dilakukan oleh para petani setempat. Mereka menanam banyak sekali pohon cabai di atas sebuah gunung yang disebut Gunung 12. Saya menemani salah satu petani di sana untuk memanen cabainya. Nantinya hasil panen akan dijual. Cabai yang ditanam di alam yang seasri ini membuatnya sangat original dan khas. Rasa pedas dari cabai rawit ini yang selalu diburu oleh para pencinta kuliner pedas. Selain itu, ikan bakar lezat yang saya nikmati sebelumnya ditangkap oleh para nelayan di Peru. Beginilah aktivitas para nelayan di sini. Alam sudah menyediakan semuanya bagi mereka. Bayangkan saja Laut Maluku yang begitu kaya dengan hasilnya. Tidak ada ikan yang tidak segar untuk disantap di sini. Setiap hari, ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah ikan segar yang baru saja ditangkap pada hari itu juga. Sambil mencari tempat nongkrong yang asik, saya ingin mencoba jajanan yang ada di sini. Gorengan ala Peru. Sederhana, namun tetap menyenangkan untuk disantap. Harganya murah, dan bagusnya adalah ada sambal cair. Wow, yummy! Pemandangan yang bagus dan tempat rekreasi yang menyenangkan membuat saya lagi-lagi lapar. Nah, ini dia. Mas, selamat sore. Ini rujak, Mas? Iya. Oke, beta pesan rujak satu, Ma, yang level 5, yang paling pedis. Mau dibikin ada? Siap. Ma, terima kasih banyak. Makasih, Ma. Iya. Nah, pemirsa, tadi saya sudah pesan rujak di sini dan kata ibu tadi ini level 5 itu sudah paling pedas. Nah, kita akan uji apakah benar kata ibu tadi itu ini level yang paling pedas rujak ini. Terima kasih juga ya pemirsa, saya sudah keliling Peru dan sudah jalan-jalan di berbagai tempat.
untuk menikmati hidangan yang katanya pedas. Sekarang saya sudah sampai di Air Putri. Ini tempat piknik keluarga yang ada di sini. Dan sambil menikmati suasana di sini, kita coba gigitan pertama. Baru setengah gigitan saja ini sudah terasa sekali rasa pedasnya. Karena kebetulan saya gigit pas di bagian yang pedas ada sambalnya. Ini benar-benar pedas sih pemirsa. Tapi untungnya ada rasa segar dari buah-buahan yang ada di sini. Jadi itu bisa menetralisir lidah ya. Ini salah satu keunikan juga ya dari rujak yang ada di wilayah timur di Maluku dan ini yang ada di Peru. Nah, bagaimana dengan rujak yang ada di daerah pemirsa sekalian? Apa keunikannya? Jadi ternyata yang dibilang Lisia itu benar. Di Peru ini setiap masakannya itu pasti ada pilihan untuk pedasnya. Tadi saya juga belanja, saya beli gorengan yang ada di sini. Dan itu juga ada sambalnya loh. Tahu, ada bakwan juga. Dan sambalinya yang unik juga. Kalau diperhatikan sambalnya nih kayak lebih encer, lebih cair. Tapi biasanya cara makannya kayak gini. Nah, supaya setiap kali kita gigit, itu sambalnya tuh merembes di dalam tahunya itu. Pedas banget sih. Nah pemirsa, rasa pedas itu cita rasa yang sudah menjadi bagian dari budaya kita selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Jadi semoga tradisi untuk membuat masakan lebih pedas itu dapat tetap terjaga di setiap budaya yang kita miliki. Terima kasih banyak ya sudah menemani saya jalan-jalan di Peru, menikmati berbagai olahan masakan yang pedas yang ada di sini. Dan juga saya sudah memperkenalkan ciri khas dari orang Peru saat membuat masakan yang pedas. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan saya akan makan lanjut ya pemirsa. Amato!